5. Unboxing. Hati ini masih terus bertanya, kenapa adik iparku sendiri sepertinya sangat tidak suka dengan keberadaanku di rumah ini. Dari awal pertemuan, dia telah menunjukkan sikap aneh dan tatapan penuh kebencian. Dulu, aku menganggap kalau itu hanya perasaanku saja. Aku tidak ingin berprasangka buruk terhadapnya. Namun, ternyata sikap kasar yang dia tunjukkan di depanku tidak hanya sekali, tetapi ini untuk ketiga kalinya. Bella mengatakan yang sebenarnya, Pi. Bella dengan santai memberikan jawaban. Kenapa kamu ngomong seperti itu, Bel? Tanya Mas Haris kepada adiknya itu. Apa salah kalau aku jujur, Kak? Bella justru balik bertanya. Jaga bicaramu. Tika itu kakak iparmu, istri kakak. Kamu harus menghormatinya. Mas Haris menaikkan suara. Sekarang kakak udah berani bentak aku hanya karena wanita itu. Bella menunjuk ke arahku. Diam kamu, Bella. Mas Haris terlihat marah. Aku memegang lengan Mas Haris untuk menenangkannya. Sudah, Mas, saya yang salah. Sebaiknya saya makan di belakang aja, supaya adik Mas gak merasa terganggu dengan keberadaan saya. Aku pun berdiri. Jangan, sayang. Kamu istri saya, dan sepantasnya kamu juga harus makan bersama keluarga di sini. Mas Haris meraih tanganku. Gak apa-apa, Mas. Ini demi kebaikan bersama. Gak usah sok perhatian deh. Aku yang akan pergi dari sini. Bella langsung berdiri, lalu beranjak menuju ruang TV. Kamu duduk aja. Jangan hiraukan dia. Mami mertua memintaku untuk duduk. Iya, Mi, balasku. Kemudian kembali duduk. Maafin sikap Bella ya, sayang. Saya juga gak tahu kenapa dia bersikap seperti itu padamu. Mas Haris mengusap lenganku. Iya, Mas, gak apa-apa. Aku berusaha tersenyum. Ya udah, kita sarapan sekarang. Iya, Mas. Aku mengisi piring Mas Haris dengan nasi, lauk dan sayuran. Jangan pernah sungkan di rumah ini ya, Nak. Sekarang ini juga rumahmu. Papi mertua kembali membuka suara. Baik, Pi. Balasku singkat. Akhirnya, kami sarapan berempat tanpa Bella. Aku tidak tahu apa alasan wanita itu untuk tidak suka kepadaku. Sebelumnya, aku sama sekali tidak mengenalnya dan bahkan melihatnya saja tidak pernah. Entah kenapa sikap yang Bella tunjukkan benar-benar tidak dapat aku mengerti. Dia seolah-olah memiliki dendam dan kebencian yang mendalam kepadaku. Ada apa sebenarnya? Apa alasan Bella untuk selalu menyakitiku? Seandainya bukan karena ingin memberikan kebahagiaan kepada orang tuaku, mungkin sekarang keadaannya tidak akan seperti ini. Aku pasti masih bersama keluarga dan tidak mendengar penghinaan yang telah Bella lontarkan. Sudahlah, aku tidak boleh menyesali keadaan ini. Semua kulakukan demi orang-orang tersayang. Aku harus kuat. Bapak dan ibu tidak perlu tahu apa yang terjadi sebenarnya terhadap putri sulung mereka. Bapak dan ibu cukup tahu kalau aku sangat bahagia menikah dengan Mas Haris dan menemukan keluarga baru. Sebagai seorang anak yang ingin berbakti kepada orang tua, aku tidak boleh membuat bapak dan ibu merasa terbebani. Apalagi dengan kondisi bapak yang masih duduk di kursi roda. Beliau tidak boleh sedih, tetapi harus tetap bersemangat agar pengobatannya berjalan dengan baik dan dapat berjalan seperti dulu lagi. Sarapannya kok sedikit banget, sayang. Jangan bilang kamu lagi mengatur porsi makan atau diet. Mas Haris ternyata memperhatikan porsi makanku yang sedikit. Enggak kok, Mas. Tapi saya udah kenyang. Aku memberikan alasan. Mas Haris tidak tahu apa yang ada dalam pikiranku saat ini. Aku merindukan suasana di rumah orang tuaku yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Walaupun keadaan serba kekurangan, ternyata kebahagiaan itu tidak dapat diukur hanya dari segi materi saja. Kenyataannya sekarang, walaupun di rumah ini serba ada, hatiku tidak merasakan ketenangan melihat sikap yang Bella tunjukkan. Namun, aku harus berusaha kuat dan sabar
Keluarga Mas Haris jangan sampai tahu dengan perasaanku yang sebenarnya. Aku harus tetap menjadi istri dan menantu yang baik, seperti harapan orang tuaku. Aku tidak mau kalau sampai Mas Haris dan kedua mertua menganggapku tidak dididik oleh bapak dan ibu. Walaupun diriku masih sangat muda menyandang status sebagai istri, tetapi aku tetap harus mampu bersikap dewasa. Malam kedua hingga seminggu berikutnya, setelah acara pernikahanku dan Mas Haris, aku sebagai istri belum menjalankan kewajiban yang seharusnya telah terlaksana. Semua itu karena aku sedang berhalangan kedatangan tamu bulanan. Hati ini merasa lega karena masih takut membayangkan sesuatu yang akan terjadi. Akan tetapi, malam ini rasa gelisah itu kembali menghampiriku. Setelah menunaikan kewajiban salat Isya, aku dan Mas Haris berbaring di tempat tidur. Kami memilih lebih cepat memasuki kamar karena cuaca sangat dingin. Sore tadi, kota ini diguyur hujan deras dan bersamaan dengan suara petir hingga sekarang. "Kamu mau lanjutin sekolah nggak, sayang?" tanya Mas Haris sambil mengusap pipiku. "Boleh ya, Mas?" tanya aku penuh semangat. "Boleh dong. Sebenarnya saya ingin menyampaikan ini sama Mas, tapi saya nggak berani. Aku mengatakan apa yang kurasakan." "Kenapa nggak berani?" "Nggak enak repotin dan usahin Mas." "Sama sekali nggak, sayang. Kamu itu istri saya. Kenapa ngomong seperti itu?" "Maafin saya, Mas." "Kamu nggak perlu minta maaf." "Terima kasih, Mas. Saya ingin kuliah." Aku akhirnya mengutarakan niat yang telah lama aku impikan. "Baik, sayang. Nanti kamu pilih kampus yang kamu mau." "Terima kasih karena Mas bersedia mewujudkan harapan saya." Dari tadi ngucapin terima kasih mulu sama suami sendiri. Dia mengembangkan senyumnya. Tiba-tiba, suara petir dari luar terdengar sangat kuat, hingga membuatku terkejut. Mulai dari kecil, aku selalu takut dan langsung memeluk orang yang ada di dekatku jika mendengar bunyinya. Malam ini juga, aku spontan mendekap Mas Haris. "Saya takut, Mas." Aku membenamkan wajah di dadanya. "Kamu gak perlu takut, sayang. Ada saya di sini yang akan jagain kamu." Mas Haris memeluk tubuhku sangat erat, dan aku merasakan ketenangan dalam dekapannya. Walaupun baru menikah kurang lebih seminggu lamanya, tetapi dia selalu mampu membuat diriku makin mengaguminya. Dari kecil, saya sangat takut jika mendengar suara petir, Mas. Saya pasti langsung memeluk siapapun di dekat saya. Aku menceritakan kebiasaanku kepadanya. "Walaupun yang berada di dekat kamu saat itu laki-laki." "Iya, Mas. Saya tidak peduli siapapun dia. Saya seperti orang tidak sadar gitu. Tapi setelah saya kembali menyadarinya, langsung minta maaf." Aku berusaha jujur kepada Mas Haris. "Ya udah, mulai sekarang kamu cukup peluk saya aja." "Iya, Mas." Tiba-tiba Mas Haris meraih wajahku dari dadanya. Kami pun berpandangan dengan jarak hanya sekitar 2 senti. Dia memegang daguku. Hati ini berdebar tidak karuan. Apakah malam ini dia akan meminta haknya yang telah tertunda? Mas Haris makin mendekatkan wajahnya. Dia berhasil mendarahkan ciuman di bibirku. Ini untuk pertama kalinya aku melakukannya. Aku hanya diam dan tidak tahu harus berbuat apa. Ciuman pertama telah kuberikan kepadanya. Akhirnya malam ini, aku telah berhasil memberikan sesuatu yang paling berharga dalam diriku kepada laki-laki yang telah menikahiku. Tidak ada suara yang keluar dari mulut kami. Hening. Hanya bunyi tempat tidur yang terdengar. Aku telah berhasil menjadi seorang istri seutuhnya, menjalankan kewajiban dan memberikan hak suami. Ternyata ini yang dinamakan tugas suami istri. Malam pertama kami telah terlaksana dengan indah. "Saya sangat mencintaimu, sayang." Mas Haris kembali mengeluarkan kalimat itu. Setelah kami selesai memadu kasih, dia mendaratkan ciuman di dahiku. "Terima kasih atas cintamu, Mas." "Terima kasih juga.
atas sesuatu yang sangat berharga yang telah kamu serahkan pada saya. Dia menunjuk ke arah nokta merah di spray, lalu memelukku sangat erat. Itu sudah menjadi hak Mas sebagai suami saya. Ketulusan yang kamu berikan membuat saya semakin kagum dan terpesona padamu. Dia melepaskan pelukan. Saya ikhlas melaksanakan kewajiban saya sebagai istri. Saya sangat beruntung memilikimu. Tidak sia-sia hati saya memberikan pilihan padamu. Aku bersyukur dan bangga karena telah menjadi istri yang diinginkan Mas Haris. Walaupun saat ini aku belum berhasil memiliki perasaan lebih atau cinta kepadanya, tetapi aku ikhlas menyerahkan jiwa dan ragaku hanya untuknya. Apakah Tika akan tetap bahagia hidup bersama Haris?